Hai, welcome di channel YouTube kesayangan kita, Fun Collection. Selamat datang kembali di channel YouTube kesayangan kita, Fun Collection, yang selalu menghadirkan review-review produk-produk badminton yang teman-teman selalu nantikan. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, tapi suka dengan video ini, teman-teman bisa klik tombol di bawah. Karena apa? Gratis, teman-teman, nggak bayar. Ya. Teman-teman juga bisa langsung aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru kalau kita upload video-video mengenai review produk di dunia badminton. Hari ini kita dapat kedatangan satu buah raket, teman-teman ya, dari satu buah brand, di mana brand ini biasanya kalau mengeluarkan raketnya atau launching raketnya, quality controlnya ciamik, teman-teman. Apa itu? Seperti baju yang saya pakai, teman-teman, kita punya Mizuno ya. Kali ini yang kita punya adalah Caliber S Pro ya, teman-teman ya. Warnanya adalah white, black, foil orange. Memang kalau dilihat, teman-teman, secara build of quality-nya memang Mizuno nggak pernah salah, teman-teman ya. Ciamik. Dari teksturnya, dari finishing catnya, dari desainnya, memang kalau untuk raket-raket Mizuno memang selalu memuaskan. Kita mulai aja, teman-teman ya. Kita mulai dari end cap, teman-teman. Nah, teman-teman, nih end cap-nya. Dasarnya adalah motif karbon. Raket ini akan ada di tipe atau di kelas-kelas high end. Harganya juga pasti akan mengikuti dari kelasnya. Dari end cap ya, kita beralih ke grip. Ini gripnya sedang, teman-teman, nggak terlalu kecil. Jadi kalau memang sesuai dengan genggaman saya ini ya kira-kira G5 ya. Dan biasanya memang dituliskan di sini dengan oleh Mizuno, teman-teman ya. Ada tulisannya size-nya G5. Materialnya tetap menggunakan material PU non-woven. Beratnya di sini tertulis adalah 4U. Itu adalah 81 sampai 85 gram. Biasanya memang dari Mizuno di setiap raketnya itu akan ada keluar untuk stiker quality controlnya dari Mizuno. Itu approved by mereka ya. Dari grip kita beralih ke cone, teman-teman. Nah, cone-nya ini sudah berbentuk dia seperti persegi ya, teman-teman ya. Jadi untuk penempatan jempolnya ini ya, pada saat kita mau backhand atau apa, itu sudah ada placementnya, teman-teman. Jadi nyaman. Di cone-nya juga ada tertulis Mizuno dan logonya. Dan juga di sini ada hologram dari Mizuno, teman-teman ya. Kemudian dari cone kita beralih ke shaft. Ukuran shaftnya ini kalau dibilang normal, teman-teman ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, tapi ini cukup ramping. Tipenya dia medium, jadi raket ini flexibility-nya adalah medium. Balance point-nya dia mengarah ke head heavy, bisa ditarik sampai 30 lbs. Yang lebih saya suka dari Caliber S Pro ini ya, teman-teman, atau dengan Mizuno, biasanya raket mereka itu antara sisi yang satu dengan sisi yang satunya lagi itu desainnya nggak sama, teman-teman ya, di shaftnya, teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat nih, di bagian sini itu banyak aksen grafisnya, teman-teman ya. Tulisan Caliber S Pro-nya itu kecil di atas. Tapi kalau teman-teman putar ke sisi yang satu ini, nah ini lebih apa ya, kalau kita bilang lebih maskulin. Kenapa? Lebih banyak hitamnya dan tulisannya itu besar dan nggak terlalu mencolok. Menggunakan material Japan HM-T40. Berarti memang dia sudah menggunakan material high modulus graphite tipe yang terbaru dan diklaim dengan desain yang presisi oleh desainer yang terkenal, sudah memasukkan teknologi yang ada, juga didukung dengan penggunaan material karbon kelas yang tertinggi ya, teman-teman. Saat ini T40 itu yang tertinggi. Kemudian kita beralih ke T-joint. T-jointnya juga sudah menggunakan integrated T-joint yang baru. Jadi tidak ada sambungan di T-jointnya. Kemudian ada logo Mizuno di kedua sisinya. Oke, dari T-joint kita beralih ke head nih, teman-teman ya. Ke head frame atau frame. Frame-nya ini sudah menggunakan grommet 76 grommet. Jadi kalau kita ngomong 76 grommet, artinya ada bagian-bagian grommet yang di atas itu sudah mempunyai single lubang, sehingga senar, teman-teman, itu diharapkan lebih awet. Raket ini sudah disenarkan pakai senar Mizuno ya, pakai MZ63, teman-teman. Nah, tarikan 28.
Gimana bunyinya, hitting sound-nya? Yuk kita dengerin nih teman-teman. Nah, itu ya teman-teman ya, bunyinya memang nyaring, enak ya. Dan kalau didengerin ting-nya itu ada, jadi memang hitting sound-nya dia lebih bagus. Dengan menggunakan material carbon fiber yang terbaru ya teman-teman ya, itu lebih tipis, lentur, dan kuat pastinya. Juga dengan menggunakan atau mendukung teknologi V-shape frame concept. Bentuk dari frame-nya itu seperti huruf V ya teman-teman ya. Jadi sudah menggunakan karbon yang tipis, kemudian frame-nya berbentuk V sehingga ini dapat mengurangi koefisien gesek dengan udara, menambah kecepatan, kemudian dengan karbon yang tipis itu dia bisa mengurangi getaran teman-teman ya. Dengan mengurangi getaran juga membagi rata getaran yang ada sehingga meminimalkan kesalahan pukulan ya dan meningkatkan akurasi. Biasanya seperti itu. Raket ini menggunakan high foam system ya. Berarti dalam arti kutip dalam frame-nya ini diisi foam, nggak kosong teman-teman ya. Dengan foam yang sangat ringan, itu juga membantu menyerap atau meredam getaran pada saat raketnya bersentuhan dengan shuttlecock ya. Jadi bisa menyelaraskan antara pukulan, kekuatan, dan akurasi teman-teman di lapangan. Tambahan lagi nih teman-teman ya, pada frame dia menggunakan hot melt teknologi. Apa itu? Jadi memang karbonnya itu sudah dipanaskan atau ditingkatkan lagi kemurniannya sehingga memberikan tipisnya itu maksimal teman-teman ya. Tipisnya maksimal, teksturnya maksimal sehingga dilihat secara appearance-nya itu mulus dan enak dilihat gitu ya teman-teman ya. Dipegang itu juga enak. Selain menggunakan reinforcement juga pada bagian upper frame-nya, half frame ke atas itu akan menggunakan stiff frame yang dimana dapat membantu teman-teman nanti saat melakukan pukulan di lapangan. Untuk bagian frame juga teman-teman bisa lihat ya, half frame ke atas ini sudah mendapatkan perkuatan teman-teman. Jadi dalam arti bahwa half frame ke atas ini akan bersifat stiff teman-teman ya. Ini akan membantu teman-teman melakukan pukulan, smash, dan segala macamnya di lapangan, bahwa nanti ini akan mendukung akurasi dan menukiknya shuttlecock di lapangan pada saat teman-teman melakukan pukulan nanti. Teman-teman, itu ya kita bisa review dari spesifikasi, detail, dan teknologi yang ada di raket kita hari ini. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, bener nggak sih speknya berapa? Terus aktual hasil pengukurannya berapa? Ya, jangan kemana-mana, stay tune, kita ukur. Yuk, kita timbang. Oke, kita udah hidupin, kita tarik 0 ya teman-teman ya. Berapa beratnya? Oke, beratnya ada di 87,6 teman-teman. Jadi kalau memang tanpa senar, ya perkiraan dia dikurangin 5 gram lah teman-teman ya. Jadi sekitar 82,6 gram. Sesuai dengan spesifikasinya, apa tuh? Oke, itu beratnya. Kita lihat swing weight ya teman-teman ya. Ya untuk raket-raket yang biasanya power, swing weight-nya akan lebih dari beratnya. Kita lihat. Nah teman-teman, kalau kosongnya tadi dia 82 ya, tersenar sudah 87. Swing weight-nya memang secara tipe power ya, raket power di atas ya. Lebih dari 82 gram hitungannya, atau lebih dari 87 gram karena sudah tersenar ya teman-teman ya. Next kita lihat balance point-nya ya. Balance point-nya ada di berapa ini? Ya, balance point-nya ada di 302 teman-teman. Jadi kalau memang dia tanpa senar, kemungkinan akan ada di 300 atau di 299 sekian lah gitu teman-teman ya. Nah, itu hasilnya teman-teman ya. Dengan menggunakan mesin ukur Victor yang kita punya, hasilnya memang seperti spesifikasi yang mereka bilang seperti itu. Jangan kemana-mana, kita next selanjutnya di kesimpulan. Yuk. Step terakhir, kita masuk di kesimpulan dan harga. Nah, teman-teman,
Dari hasil aktual ya, memang secara timbangan ya diperoleh itu dia 87 gram. Kalau dibilang pakai senar ya kita bisa kurangin 4 gram teman-teman ya, 4 sampai 5 gram. Jadi memang kalau secara kosongan dia akan ada di 82 gram. Jadi sesuai speknya 4U ya teman-teman ya. Kemudian untuk balance point 300 ya teman-teman, 302. Jadi kalau memang dia tanpa senar ya dia akan mengarah ke 300 ataupun ke 299 lah, minimalnya seperti itu teman-teman ya. Nah, memang didapatkan hasil swing weight-nya itu lebih tinggi dari beratnya teman-teman. Jadi memang secara spek masuk ke dalam tipe-tipe raket power. Didukung dari shaft-nya yang medium, teman-teman pemula yang tenaganya belum gede mungkin butuh penyesuaian ya. Tapi teman-teman yang pemula tetapi tenaganya sudah oke, enak banget pakai raket ini ya. Dimana raket ini kalau memang untuk smash ya sudah pasti karena didukung head heavy-nya ya. Teman-teman juga masih bisa bermain secara kontrol. Kenapa? Karena didukung flexibility dari shaft-nya itu masih medium. Jadi dipakai untuk kontrol itu masih lebih enak. Apalagi half frame ke atasnya juga masih stiff. Jadi untuk kontrol memang precision-nya masih dapat banget. Itu teman-teman dari raket yang kita review hari ini. Nah, mengenai harga nih teman-teman ya. Harganya yang kita jual di e-commerce kita itu adalah 1,3 juta teman-teman ya. 1,3 juta itu teman-teman akan mendapatkan satu buah raket kosongan. Kita akan hanya bonuskan satu buah tas kain dari Mizuno gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang order pertama ya, teman-teman akan mendapatkan satu buah senarnya ini teman-teman, karena untuk raket yang kita review hari ini juga kita akan jual ya dengan menggunakan senar MZ63 dari Mizuno. Pembeli pertama akan mendapatkan satu buah raket, senar dan tasnya ini teman-teman ya. Gimana caranya? Di bawah video ini ada deskripsi untuk link dari e-commerce kita. Teman-teman bisa langsung klik ya. Teman-teman mau kemana? Mau ke Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan segala macamnya, tinggal klik ya. Atau dengan WhatsApp ke admin kita ya untuk WhatsApp order gitu ya. Karena untuk WhatsApp order ya teman-teman akan mendapatkan lebih cepat penanganannya gitu ya. Karena WhatsApp-nya kita online terus. Nah, teman-teman bisa klik, lakukan pemesanan dan bayar, kita akan kirimkan buat teman-teman. Untuk teman-teman yang daerah Jakarta juga nih, teman-teman ya, sebagai informasi, kita juga menyiapkan instan kurir. Ya, teman-teman yang mau langsung order hari itu sampai juga bisa. Gitu. Tapi syaratnya teman-teman harus order itu di atas jam 3 sore. Karena apa? Kalau sudah makin sore ya, untuk raket ini mungkin kita nggak senarin gitu kan, tapi untuk raket-raket yang sudah ada senarnya, kita juga harus antri dalam pemasangan senar, kemudian sorenya baru kita orderkan untuk instan kurirnya, dan itu juga harus butuh waktu. Jadi mungkin teman-teman lebih advance lagi dalam melakukan pesanan untuk instan kurir seperti itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman hari ini ya, Mizuno Kaliber S Pro yang kita punya hari ini, ciamik hasilnya ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, salam sportivitas.